Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi di acara UMKM Bisa bersama Kenal Sapa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendatangkan pembicara yang luar biasa, ya, pemateri yang luar biasa. Saya akan bacakan pematerinya, tapi sebelum masuk ke sana, Rizka mau share dulu tentang apa sih UMKM Bisa itu. Nah, UMKM Bisa ini merupakan kegiatan untuk memberikan edukasi untuk para pengusaha dari sektor usaha mikro, kecil, menengah, ya, untuk meningkatkan kemampuan UMKM dan men-scale up bisnis mereka, ya. Edukasi ini juga dilakukan menggunakan modul yang interaktif dan inovatif. Wow. Dan bagi teman-teman UMKM juga kita buka kegiatan untuk berdonasi. Teman-teman bisa berdonasi di setiap kegiatan UMKM Bisa. Caranya gampang banget, ya. Mungkin host bisa dibantu slide, ya. Cara berdonasi di UMKM Bisa gampang banget, berdonasi seikhlas teman-teman. Bisa itu berupa produk atau uang yang bisa ditransfer ke rekening Kenal Sapa, ya. Dan semua sumbangan yang masuk baik berupa produk maupun berupa uang itu disalurkan semua untuk kegiatan UMKM Bisa. 100% penyalurannya untuk UMKM Bisa. Dan dengan melakukan donasi, teman-teman akan mendapatkan feedback juga nih. Nah, feedbacknya apa aja? Sebagai tanda terima kasih kita, program UMKM Bisa memberikan feedback kepada teman-teman yang berdonasi dengan kita memberikan foto produk gratis, ya, atau desain gratis, desain logo gratis. Kalau teman-teman yang pengen punya usaha yang belum punya logo, boleh kita desainkan gratis. Dan juga ada konten sosial media gratis, ya, serta produk teman-teman akan diiklankan di kegiatan live UMKM Bisa. Silakan langsung berdonasi ke rekening yang ada di Kenal Sapa yang akan di-share oleh host kali ini. Silakan host, boleh di-share rekening Kenal Sapanya. Oke, sambil menunggu host untuk men-share rekening Kenal Sapanya bagi teman-teman yang berdonasi, nanti juga akan saya kasih notification siapnya, ya. Mudah-mudahan suaranya terdengar jelas, ya. Saya juga berdoa pada semua teman-teman yang live pada hari ini, semoga sehat semua, ya. Makin sukses dan keep strong, ya. Semangat terus dan tetap jangan pernah putus asa. Saya akan menyapa pembicara kita pada kesempatan kali ini, ya. Ada Kak Monica Kristasia, beliau adalah CEO BLP Beauty, ya. Kemudian ada Kang Surya Batara Kartika. Saya salam hormat kepada Ketua HIPMI Jawa Barat, Kang Surya. Kemudian ada Kang Aktif Prato Modono, beliau adalah Lokal Presiden DPI Bandung. Serta ada Kak Hilda Setiadi, ya. Beliau adalah Project Director dari E2E Commerce Indonesia. Dan gak lupa juga kita kedatangan owner dari Kenal Sapa, ya. Founder dari Kenal Sapa ada Kang Iwan. Luar biasa, ya. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Semoga udah pada hadir semuanya, ya. Baik, kita akan mulai dulu. Kang Iwan, ya, boleh dong Kang Iwan, ini kan kegiatan Kenal Sapa ini sangat luar biasa, rutin banget diadakan setiap minggunya. Salah satunya adalah program UMKM Bisa. Boleh dong kasih greeting sedikit Kang Iwan tentang Kenal Sapa, silakan. Terima kasih. Ya boleh, saya ini dikasih waktu 5 menit nih Mbak Rizka sama host gitu, jadi saya nggak akan berbicara panjang nih tentang tentang tema kali ini. Nanti coba akan dibicarakan oleh pembicara-pembicara yang nanti nih, yang pembicara hebat nih nanti Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Ini selamat siang saya sampaikan kepada semua para sahabat kreatif yang hadir pada acara webinar kali ini dengan mengusung tema kali ini Business Recovery Through Digital Platform. Saya sampaikan salam kreatif dari kami khususnya kepada Ibu Hilda Satyadi selaku Project Director E2Commerce Indonesia, ya. Terima kasih nih Ibu Hilda sudah berkolaborasi dengan kami Kenal Sapa dengan
membuat satu acara yang luar biasa nih bersama kami untuk para sahabat kreatif di sini. Selamat siang juga Mbak Monica Kristasia selaku CEO BLP Beauty. Selamat datang juga nih Kang Surya Batara Kartika selaku Ketua HIPMI Jabar. Selamat datang Kang Surya. Selamat datang juga nih Kang Aki Pratomodono selaku Lokal Presiden 2020 GCI Bandung. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih Mbak Rizka yang atas kehadirannya sebagai special host. Selalu menjadi sebagai special host pada acara webinar ini nih. Atur nuhun Mbak Rizka. Salam kreatif buat semua yang hadir pada acara webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Iwan Aloy dari Kenal Sapa. Saya di sini hanya diberi kesempatan 5 menit nih Mbak Rizka untuk membuka webinar kali ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tema materi dari para pembicara hebat yang sudah hadir di sini, yang tentunya untuk para sahabat kreatif di sini juga. Nah, saat ini para sahabat kreatif memasuki masa di mana para sahabat di sini harus bisa bertahan dan berkembang tentunya di tengah permasalahan seberat apapun, terutama pada saat ini khususnya wabah COVID-19 ini, Mbak Rizka. Tapi jangan takut, sekali lagi untuk para sahabat kreatif di webinar kali ini masih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha para sahabat kreatif, khususnya para sahabat UMKM melalui berbagai macam cara. Jadi terlebih saat ini itu kita sudah memasuki era industri 4.0 yang sangat memudahkan sekali untuk para sahabat kreatif di sini dan para sahabat UMKM untuk melakukan usaha apapun nih Mbak Rizka gitu. Jadi saat ini memang para sahabat kreatif mau tidak mau harus survive. Jadi untuk itu para sahabat kreatif di sini lagi-lagi harus bisa memanfaatkan kemudahan era digital saat ini nih, Mbak Rizka. Terutama untuk meningkatkan penjualan dan kualitas atas produk dan jasa yang dimiliki para sahabat kreatif di sini. Yang tentunya lagi-lagi juga usaha kita juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini nih, Mbak Rizka. Nah, yang menarik di sini kami di sini Kenal Sapa berkomitmen penuh untuk untuk menjadi partner para sahabat UMKM. Lagi-lagi untuk mengembangkan potensi dan mewujudkan aspirasi untuk tumbuh kembang UMKM khususnya di Indonesia nih Mbak Rizka. Nah, pada forum diskusi kali ini saya benar-benar berharap kepada terutama ITUI dan semua pembicara saat ini untuk kita selalu berkolaborasi untuk mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana caranya para sahabat kreatif dan UMKM kita di Indonesia mampu bertahan, berkembang, dan scale up ke arah internasional nih Mbak Rizka gitu loh. Nah, jadi kata penutup dari saya, semoga para sahabat kreatif di sini dapat dapat melewati masa-masa sulit ini dan bersama memajukan perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Rizka karena dikasih kesempatan. Terima kasih Kang Iwan. Wow, luar biasa banget. Terima kasih juga pembicara hebat lainnya nih nanti nih. Kang Iwan, terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Maju terus sahabat kreatif dan UMKM Indonesia. Terima kasih. Luar biasa ya Kang Iwan, terima kasih juga atas kesempatannya karena Kang Iwan ini juga kita bisa membuat program UMKM bisa berlanjut sampai pada hari ini. Semoga akan berlanjut ke depannya seterusnya dengan lancar, dengan mudah, dan teman-teman UMKM juga memberikan amin. Dapat amin, bariskan semuanya, hatur nuhun. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan foto bersama dulu ya teman-teman ya. Saya akan kasih aba-aba 3, 2, 1 ya. Langsung tangannya gini ya, sama-sama ya. Baik, kita akan mulai ya foto bersama. 3, 2, 1. Ulangi ya, tahan ya. Tahan 2 detik ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Foto bersamanya nanti akan di-share di Instagramnya. Instagram story Kenal Sapa ya, dan Instagram story dari ini Rizka. Oke. Kita akan sambut lagi ke materi yang luar biasa. Beliau adalah Ketum HIPMI
Jawa Barat ya. Kebetulan beliau ada aktivitas yang sangat padat. Alhamdulillah punya kesempatan yang luar biasa bisa sharing di Kenal Sapa acara UMKM Bisa pada siang hari ini. Karena beliau ada acara lagi, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Surya Batara Kartika ya, selaku Ketua HIPMI Jawa Barat. Ya, silakan Kang Surya, waktunya cuma 10 menit, mohon maaf karena ada timernya, kalau misalnya udah lebih dari 10 menit nanti mungkin saya cut, mohon maaf di-cut di tengah-tengah pembicaraan. Mudah-mudahan tepat waktunya. Silakan. Assalamualaikum Kang Surya. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah. Ini udah sibuk banget ya, udah keliling-keliling ya. Luar biasa emang Kang Surya, semoga sehat selalu, makin semangat, makin lancar semua kegiatannya. Amin. Amin, makasih banyak Teteh. Maaf nih Teteh terlambat, login problem. Kang Surya boleh dong sharing-sharing sedikit nih kegiatan Kang Surya sama gimana nih menghadapi new normal. Oke, langsung aja ini Teh. Atau sharing-sharing tentang HIPMI, Kang Surya boleh dong. Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya, nama saya Surya Batara Kartika. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum di Jawa Barat. Yang mungkin nanti kita insya Allah bareng sama Teh Rizka, sama teman-teman dari Kenal Sapa juga. Mohon atas kesempatannya Teh Rizka sama Kang Aloy. Kang Aloy ada juga ya di sini ya? Belum lihat. Hadir ya. Alhamdulillah, siap. Wah, banyak nih, pesertanya 50-an. Kegiatan kita di HIPMI masih seputar COVID-19. Kita utamakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dulu. Tentunya yang berkaitan dengan bantuan medis, bantuan peralatan medis ya, baik itu ke Pemprov maupun ke lembaga-lembaga lainnya yang membutuhkan. Samping itu juga kita masuk ke bantuan-bantuan sembako, dan terakhir kita mulai fokus ke core competence kita, yaitu kita akan support di pemulihan ekonomi di Jawa Barat, yang mana alhamdulillah per tadi pagi saya dikontak oleh Pemprov. Kami dari HIPMI, saya sendiri mewakili sebagai tim gugus tugas resmi Jawa Barat di bidang pemulihan atau stabilitas ekonomi di Jawa Barat. Nah, mungkin di sini kita akan mulai fokus lebih serius terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan stabilitas ekonomi, kemudian terkait dengan new normal, dan supaya semua para pelaku usaha, baik itu dari berbagai macam tingkatan, dari yang pengusaha besar, menengah, sampai UMKM, bahkan sampai ke mikro, itu mulai bisa beraktivitas kembali, bisa mulai produktif lagi, tapi bukan dalam kondisi normal yang lama, tapi di kondisi new normal. Jadi kalau saya baca di tornya, topiknya adalah bagaimana memulihkan ekonomi di saat pandemi ini selesai. Tapi kalau saya sarankan kepada, ya termasuk kepada diri saya sendiri dan teman-teman semua, adalah untuk kita tidak menunggu corona ini selesai, karena tidak ada yang memiliki kepastian ya sampai dengan saat ini kapan COVID-19 ini, pandemi ini akan berakhir, dan sudah seyogianya kita bersiap untuk normal. Artinya memang dengan kondisi pandemi yang belum berakhir, tapi aktivitas kita harus mulai optimalkan. Harus mulai maksimalkan. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi tiap protokol-protokol COVID-19. Untuk yang paling kita utamakan adalah menjaga keselamatan dan kesehatan. Di dalamnya banyak banget, mungkin banyak teman-teman yang udah pada tahu ya, di Kota Bandung khususnya, di beberapa wilayah di luar dari Kota Bandung, di Jawa Barat, itu mulai secara berangsur-angsur toko dibuka, kemudian mall mungkin nanti di tengah bulan akan mulai kembali buka, restoran juga. Nah, di sini kita berharap ekonomi mulai stabil, tapi kita juga jangan sampai lupa bahwa protokol COVID ini adalah yang terpenting. Jadi jangan lupa pakai masker kalau keluar, selalu bawa hand sanitizer,
selalu bawa sarung tangan dan jaga jarak. Itu jadi tetap harus dilakukan gitu. Nah, dari sini kita lihat gitu apa saja sih yang kiranya bakal diperlukan diketahui lebih dini oleh para pengusaha atau pelaku usaha supaya bisa semakin produktif atau bisa menghasilkan malah di era new normal ini, karena kita yakin selain dengan ancamannya juga new normal ini menumbuhkan banyak peluang, yang mana peluang-peluang itu harus kita fokuskan supaya kita bisa dapetin. Contohnya kita para pengusaha, ya untuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di tour and travel, hotel, restoran, dan kafe, mungkin di era new normal udah nggak bisa lagi, belum akan bisa kembali seperti sedia kala gitu. Nah, di saat-saat seperti ini bisa banget kita harus membiasakan diri. Jadi kuncinya adalah adaptasi terhadap kebijakan, adaptasi terhadap peraturan, dan kita nggak boleh mengabaikan itu semua, karena ketika kita mengabaikan, ketika kita tidak saling mengingatkan, ancaman gelombang kedua corona bisa aja terjadi, ancaman kematian dan lain-lain yang kita tidak inginkan itu bisa aja terjadi, dan ekonomi kita boro-boro akan pulih, tapi malah akan semakin gitu. Dan bahkan pemerintah bisa aja malah yang udah mulai dibuka nih ke new normal, tapi karena kitanya nggak disiplin, karena kitanya nggak saling ngingetin, taunya kembali lagi gitu, di lockdown lagi. Nah, itu yang kita paling serem. Karena kita ngerasain banget 2 bulan kemarin, PSBB, walaupun nggak total lockdown, itu aja udah nurunin daya beli. Udah membuat banyak pengusaha mengalami kesulitan cash flow. Udah bagi yang bergelut dengan proyek pemerintah, itu udah menghentikan kegiatan dan aktivitas gitu. Tapi ya namanya teman-teman muda, pasti selalu punya kemampuan adaptasi paling tinggi. Nah, gunakan bantuan teknologi untuk tetap bisa menjalankan perusahaan atau usaha secara maksimal. Jadi sekarang platform-platform digital udah banyak banget yang membantu. Salah satunya ini yang sudah dengan selalu berbaik hati ini sharing terkait dengan ilmu-ilmu, itu Kenal Sapa, ini menyediakan platform yang memudahkan juga gitu. Karena dalam konteks memaksimalkan teknologi, salah satu yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menggeser kelakuan atau perilaku marketing kita yang offline jadi online gitu. Nah, dalam perilaku marketing yang online ini kita butuh banget tim-tim kreatif, kita butuh banget mengedukasi karyawan-karyawan kita yang mungkin sebelumnya nggak bisa desain, kita bisa ajarin desain. Nah, atau kita bisa hire konsultan desain gitu yang mana spesialis ngerjain ini gitu. Salah satunya ya dari Kenal Sapa ini, atau tools-tools teknologi yang lain yang bisa kita pakai kayak absensi mungkin udah nggak ada sidik jari lagi ke depan. Dengan protokol new normal ini kan kita akan menghindari yang namanya kontak fisik kan. Bisa jadi nanti absensinya berubah jadi menggunakan aplikasi kayak Jibel gitu atau Hadir kalau aplikasi lokalnya. Dan itu masih ada yang free apps-nya ya. Jadi untuk karyawan-karyawan udah lagi nggak usah fingerprint. Kemudian ada banyak sekali aplikasi-aplikasi digital lainnya. Selain itu juga ini waktu yang paling tepat untuk teman-teman belajar, explore lebih dalam terkait dengan digital marketing dan digital branding. Nah, ini mungkin teteh moderator nih yang paling hebat nih, bisa sharing lebih banyak terkait dengan digital marketing dan digital branding, tapi itu ilmunya bisa teman-teman dapetin di mana aja. Dari Google, dari YouTube, dan yang pasti nggak terbatas di ilmunya aja, tapi di saat ini teman-teman harus langsung praktek. Karena faktanya di era COVID-19 ini, masyarakat dan para customer market itu menghabiskan waktu bisa 3-4 kali lipat lebih banyak di handphonenya, di layar laptop atau layar handphone gitu. Jadi pergunaannya kesempatan itu untuk marketing besar-besaran. Kemudian juga coba dicari bagaimana cara mendeliver barang dengan efisien dan cepat. Nah, ini juga yang jadi peluang yang sangat baik, karena di sektor logistik sangat membutuhkan perkembangan yang pesat di era new normal ini, karena mobilisasi masyarakat yang sangat dibatasi dan mungkin belum akan dibuka secara besar-besaran dalam waktu dekat gitu. Kemudian pilot produk juga mungkin bisa dicoba gitu buat yang coba dipelajari
perilaku apa sih yang akan muncul gitu kan di new normal nanti gitu. Misalnya kayak penggunaan masker ini bukan lagi sekali-sekali ya, tapi wajib. Bahkan di era setelah PSBB dicabut full pun masker tetap wajib, masker, hand sanitizer, sarung tangan. Nah, yang sebelumnya masker masih polos-polos kayak gini, itu udah mungkin bisa dibuat yang versinya stylish, modern. Kalau di Jawa Barat, di Bandung, saya yakin lah anak-anak mudanya kreatif. Bisa aja yang main di sektor konveksi, sekolah akan mulai buka tapi dengan protokol new normal. Nah, misalnya sekolah akan buka dengan protokol new normal, oh berarti gimana caranya maskernya bikin yang formal, kemudian seragam, yang SD warnanya apa, SMP warnanya apa, SMA warnanya apa. Itu udah bisa mulai dipikirin dari sekarang, itu jadi peluang. Kemudian sarung tangan, itu juga yang awalnya polos-polos aja gitu kan, karet atau apa, itu bisa anak-anak Bandung yang kreatif, saya yakin bisa nyari model-model yang menarik karena itu juga akan jadi sesuatu yang paling populer ya di normal nanti. Kemudian mungkin ada alat-alat bantu yang memudahkan untuk misalnya membuka pintu tanpa harus dipegang, untuk pengecekan temperatur dan lain-lain. Banyak banget gitu peluang-peluang bisnis yang teman-teman semua bisa lihat ketika era new normal ini diberlakukan, itu wajib ada. Nah, sebelum itu dilakukan oleh pebisnis lainnya, masing-masing dari kita harus berpikir keras apa gitu yang kiranya akan ngetrend di new normal nanti, terus kita buat. Jadi kita harus jadi pionir. Jadi kita memanfaatkan kesempatan kesempitan atau kesulitan di era COVID ini menjadi sebuah peluang atau kesempatan dan membuat kita lebih produktif dan menghasilkan. Itu sih overview dari saya sedikit, Teh Rizka. Pas banget waktunya ya, luar biasa loh Kang Surya ini kasih masukan buat kita, terus udah gitu peluang bisnis ke depannya apa yang cocok, termasuk dari masker, sarung tangan, emang sangat inovatif, cocok banget jadi ketunjuk di Jabar ya. Luar biasa, terima kasih banget ya Kang Surya atas masukannya, sharingnya, dan waktunya, terima kasih. Oke. Sama-sama, Teh. Lanjut. Terima kasih. Oke, tadi luar biasa banget pemaparan dari Kang Surya Batara. Beliau adalah Ketua HIPMI Jawa Barat yang memberikan banyak masukan untuk kita para UMKM. Jadi banyak kesempatan atau peluang asal kitanya mau inovatif dan kreatif. Nah, selanjutnya ada materi yang luar biasa lagi ya dari CEO BLP Beauty. Kita akan belajar ya bagaimana sih bisnis kita recovery itu digital platform. Ternyata memang para UMKM dan para pengusaha sekarang harus go digital ya. Dan sebelum itu aku mau kasih informasi, tadi ada chat dari host kita ya, host admin kita, bahwa kalau misalnya teman-teman akan mendapatkan hadiah juga dari Bank Mandiri berupa pulsa OVO ya. Nanti Bank Mandiri akan memberikan gratis bagi-bagi pulsa, caranya gampang banget ya. Tinggal follow Instagramnya Kenal Sapa ya, follow Instagramnya @mirieska, capture tadi obrolan aku dengan Kang Surya gitu ya, obrolan dengan Mbak Monica, obrolan dengan pokoknya apapun yang kegiatan Zoom kali di capture lalu di story, jangan lupa di tag Kenal Sapa dan @mirieska. Pemenangnya akan aku umumkan di Instagram @mirieska pada hari ini juga. Oke. Baik, kita akan nyapa dulu Kak Monica Kristasia dari CEO BLP Beauty. Selamat siang, Kak Monica. Selamat siang, Mbak Rizka. Ya, cantik banget. Terima kasih. Ya, Kak Monica, kebetulan materi kali ini kan bagaimana nih kita bisa recovery ya. Betul. Hal UMKM kita bisa go digital. Jadi boleh Kak Monica jelasin sedikit. Waktunya maksimal 10 menit ya, Kak Monica. Nanti saya akan kasih gambar setelah sudah menjadi 10 menit. Silakan Kak Monica. Oke, Mbak Rizka, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Kenal Sapa sudah mengundang saya untuk hadir di acara siang ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Monica Krista, CEO dari BLP Beauty. BLP Beauty sendiri itu adalah sebuah brand kosmetik lokal. Kami berdiri tahun 2016. Pertama kali kami launch itu di website dulu. Justru kami mulai dari online. Jadi pertama kali kita buka itu di www.blpbeauty.com. Kemudian kita mulai masuk ke beberapa marketplace juga, seperti Shopee dan Tokopedia.
Lalu di tahun 2018 kami menyadari bahwa yang namanya beauty itu nggak bisa dipisahin sama yang namanya experience, benar nggak, Mbak? Kita harus nyobain lipstiknya langsung, harus lihat foundation-nya langsung, dan akhirnya kami memutuskan tahun 2018 itu kami mulai buka toko kami yang pertama, itu di, Lotte Shopping Avenue, dan saat ini di tahun 2020 kami ada 6 toko, ada 3 di Jakarta, di Pondok Indah Mall, Kota Kasablanka, ada 1 di Bandung, di Paskal 23, dan 1 di Surabaya, dan 1 di Jogja, gitu. Dan, memang bener banget sih sesuai dengan yang teman-teman semua pasti merasakan di sini ya, semua pebisnis betapa, pandemi ini memberikan dampak yang tidak terduga-duga oleh kita semua. BLP pun juga tentunya merasakan hal yang sama. Tentunya kalau kami itu paling terasa di, offline store kami, karena semua offline store kami dari pertengahan Maret itu basically semuanya tutup gitu. Karena, pertama memang ada peraturan pemerintah yang kita harus tutup, yang kedua dari kami pun memang sebelum ada peraturan PSBB kita udah tutup duluan. Karena kita kepengen menjaga, kesehatan dan juga, keselamatan dari karyawan kami gitu. Untuk BLP sendiri kita kan bergeraknya banyak di kosmetik ya. Kosmetik itu kan, sesuatu hal yang saat ini dengan orang itu banyak di rumah aja, otomatis sebenarnya spending-nya tidak akan sebesar pada saat pada saat orang-orang itu lagi di, luar rumah gitu. Dan di sini, kita pun juga merasakan keuntungannya dengan kita punya omnichannel. Jadi omnichannel itu kita tidak hanya berjualan lewat online aja, tapi kita berjualan dengan offline juga dan sebenarnya 2 sisi, channel kami ini saling saling membantu gitu. Jadi sekarang, otomatis semua offline kami itu kan tidak bisa berfungsi dengan maksimal ya, semuanya tutup, basically hampir zero sales dan, untungnya kami bisa, push semua strategi kami itu ke online. Gitu. Jadi sejak kita bulan Maret, semua strategi kita yang sudah kita bikin nih, pasti kan kita bikin forecast ya, kita bikin strategic planning tahun 2020 tuh kita punya target berapa, kita mau buka toko di mana, kita mau bikin promo seperti apa. Basically itu semuanya berubah dan kita akhirnya, merubah semua KPI kita yang tadinya KPI kita bikin 1 tahun, kita breakdown semua menjadi KPI per 3 bulan. Karena kita nggak ada yang tahu pasti sebenarnya pandemi ini akan bertahan berapa lama dan dampaknya akan sebesar apa terhadap penjualan dan lain-lain. That's why daripada kita muluk-muluk nih kita lihat KPI kita panjang, kita breakdown semua KPI dan semua strategi itu per 3 bulan, gitu. Jadi, untuk saat ini untuk BLP tentunya kita sangat-sangat terbantu dengan, channel online kita, yaitu di website blpbeauty.com, Tokopedia, dan Shopee. Di saat seperti ini pun kami merasakan betapa berharganya yang namanya database konsumen. Selama itu suka nggak kepikiran ya kayak, konsumen itu sebenarnya demografinya di mana, kita nggak punya data email dan, nomor telepon. Itu kadang tuh sesuatu hal yang kayak belum terlalu familiar terutama untuk pengusaha di Indonesia untuk mengumpulkan database konsumen. Nah, untungnya kalau di BLP kita punya database, konsumen itu baik yang di offline maupun yang di online. Jadi di saat ini, pada saat kita toko itu semua nggak bisa buka, kita saat ini puji Tuhan belum ada, pengurangan karyawan, belum ada juga pemotongan gaji, jadi semuanya masih digaji full, THR juga semuanya full. Dan salah satu yang bisa kami lakukan untuk teman-teman yang di lapangan terutama, yang tidak bisa bekerja, jadi SPG-SPG kita sebutnya beauty crew, kita switch ke mereka, dengan sistem, WhatsApp gitu. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita memperkaya karyawan kita dengan online learning. Jadi nanti pada saat kita buka toko kembali, mereka itu secara knowledge, secara skill-nya itu tidak ada yang jangan sampai degrading lah gitu. Jadi pada saat mereka, kembali ke lapangan, jangan sampai knowledge mengenai produk knowledge-nya, skill service-nya itu jangan sampai ada yang berkurang. Sehingga yang kita lakukan untuk yang offline yang pertama adalah kita bikin online course untuk semua karyawan kita yang di lapangan. Yang kedua kita switch dari yang mereka tadinya berjualan secara langsung ke toko, kita switch ke online, yaitu mereka, kita, berikan database konsumen yang selama ini sudah terkumpul. Jadi saat ini untuk offline sendiri, kita punya sekitar 45.000 data, member, dan itu akhirnya kita gunakan di saat ini. Jadi kita apa namanya, kita spread data konsumen kita berikan promo-promo khusus yang hanya bisa mereka dapatkan lewat WhatsApp, sehingga, karyawan kita yang memang tadinya itu kerja di toko, tapi tokonya tutup tuh, nggak terus kehilangan, pekerjaan sama sekali, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita switch semua budget promosi, kita switch semua budget marketing, kita
fokuskan semuanya ke online. Jadi saat ini, BLP itu, untuk marketingnya nomor satu kita di Instagram, mungkin teman-teman bisa cek di @blpbeauty. Semua, komunikasi kita, kegiatan promosi dan lain-lain itu kita lakukan melalui Instagram. Dan kemudian, dari situ kita komunikasikan apakah, misalkan kayak kemarin waktu lagi lebaran kita bikin beberapa promo seperti, kita bikin diskon, kita bikin bundling, kemudian kita bikin flash sale juga, yang selama ini tuh sebenarnya to be honest, BLP tidak pernah diskon sebesar itu. Jadi kita bukan brand yang sering-sering diskon. Tapi kemarin di saat lagi pandemi gini tentunya kan secara sales itu sangat terpengaruh ya, dan konsumen pun jadi lebih sensitif terhadap harga gitu. Jadi, di bulan kemarin kita melakukan promo yang cukup besar di website, kita kasih free ongkir juga, karena basically orang itu nggak bisa ke mana-mana, sehingga, mmm insentif berupa free ongkir itu kadang sebenarnya nilainya tidak terlalu besar dibandingkan kita kasih diskon. Tapi ternyata di psikologis orang-orang itu lebih berdampak. Karena dengan kondisi mereka nggak bisa ke mana-mana, mereka prefer untuk belanja online, tapi mereka tidak ingin mengeluarkan cost lebih, gitu. Jadi, hal seperti itu mungkin yang teman-teman di sini punya bisnis, bisa mulai mempertimbangkan apakah kira-kira visible untuk melakukan promo free ongkir. Karena di kami itu sangat-sangat, berhasil sekali ya, kita kasih free ongkir tanpa minimum purchase, dan tanpa maksimal juga, tapi memang periodenya hanya terbatas aja. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan juga, kenapa kita berani kasih mereka free ongkir, karena kita punya yang tadi, kita punya database konsumen, kita bisa lihat sebenarnya konsumennya BLP itu paling banyak dari wilayah mana. Ternyata konsumen kita 70% itu dari wilayah Jabodetabek. Karena kita memang lihat, oh ternyata 70% dari wilayah Jabodetabek, dan kita kan ongkos kirim ke wilayah Jabodetabek itu nggak terlalu mahal ya. Jadi kayak ada orang yang beli memang dari kayak Papua, Sulawesi itu ada, tapi persentasenya nggak terlalu besar. Sehingga kos yang kita keluarkan untuk free ongkir itu sebenarnya tidak sebesar kalau misalkan kita kasih diskon besar-besaran gitu, tapi ternyata dampaknya itu sangat signifikan. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah kita harus create konten yang relate dengan kondisi masyarakat saat ini. Jadi, dalam hal, Covid ya terutama ya. Jadi dengan kondisi Covid ini kita perlu share juga nih, kira-kira apa sih yang dibutuhkan sama teman-teman di rumah gitu ya, ke konsumen kita, sebenarnya apa sih yang topik-topik yang bisa relate, yang berhubungan dengan makeup juga, tapi secara soft selling, yang kira-kira mereka bisa bisa manfaatkan gitu. Salah satunya adalah kita bikin ke mereka itu ada playlist di Spotify, yang itu isinya tuh untuk work from home. Atau kita kasih juga tips-tips gimana sih caranya untuk bisa work from home dengan lebih efektif. Salah satunya kita selipkan, kalau misalkan kalian tuh put makeup on, walaupun kalian di rumah aja itu sebenarnya bisa boost up your mood juga, bisa meningkatkan produktivitas. Jadi hal-hal seperti itu tuh jangan selalu kita hard selling kayak kita kasih promo, kita kasih produk dan lain-lain, tapi kita coba infiltrate produk kita ke kondisi yang saat ini sedang ada di masyarakat, gitu. Dan kemudian yang saya tarik juga dari beberapa survei, konsumen itu merasa, preferably-nya kepada brand yang memang secara aktif itu berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 ini. Jadi kontribusinya itu bukan berarti harus memberikan sumbangan besar-besaran atau apapun ya, cuman salah satu yang mungkin bisa dilakukan untuk yang punya bisnis makanan, salah satunya adalah dengan membeli produk ini Anda bisa menyumbangkan satu paket makanan ke driver Gojek atau misalkan ke taksi atau dan lain-lain gitu. Dan kemarin waktu BLP sendiri, kita bikin program namanya BLP Gives Back, di mana kami memberikan 500 aerosol box. Jadi aerosol box itu seperti box yang terbuat dari mika, yang bisa membantu tenaga medis pada saat melakukan proses intubasi. Jadi, alat aerosol box-nya itu tadinya kita hanya mau bikin 250 aja, tapi ternyata demand yang masuk dari rumah sakit itu banyak banget, sehingga akhirnya kita buka juga untuk, menggalang dana dari teman-teman semuanya, dan ternyata tuh bisa achieve target nggak nyampe 1 minggu untuk kurang lebih sekitar 100 jutaan kita waktu itu, menggalang dananya. Dan di situ memang sebenarnya tidak ada, dampak langsung terhadap sales, tapi ternyata kita dapat PR coverage yang sangat bagus gitu. Jadi kita diliput dari beberapa media, baik dari dalam maupun luar negeri, di mana kita ada, sebuah brand beauty yang, berpartisipasi secara aktif membantu tenaga medis untuk melindungi mereka dengan, si aerosol box tadi gitu, dan ini tuh ternyata, dampaknya itu lebih ke pertama trust issues-nya juga. Jadi konsumen tuh akan lebih percaya dengan brand yang memang memberikan, kontribusi aktif terhadap Covid ini, selain tentunya brand yang memang memiliki
produk yang baik dan yang memang dibutuhkan sama masyarakat. Wow, baik Kak Monica, waktunya sudah habis. Oke. Mohon maaf. Nanti kita akan mungkin sharing sama Kak Monica ditanya jawab ya. Boleh, Teman-teman boleh yang Mbak lain Rizka. boleh chat. Luar biasa banget nih Kak Monica sudah punya program digital dan bisa emang fungsinya database itu sangat penting. Jadi Betul. kalau teman-teman punya klien atau customer, kalau bisa dicatat database-nya dengan baik supaya nanti Betul. suatu waktu bisa di follow up. Luar biasa Kak Monica, saya perlu banyak belajar sama Kak Monica. Thank you Mbak Rizka. Thank you ya. Kita akan masuk ke pemateri selanjutnya ya. Ada Kak Aki Pratomodono. Kemudian sebelum itu saya akan menginformasikan sesi webinar dengan kenal sapa dengan E2E-commerce pada kesempatan kali ini akan berlanjut series ya, akan terus berlanjut series hingga September, dan kebetulan kenal sapa dengan E2E-commerce nanti akan berkolaborasi ya, membuat expo pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober di G-Expo Jakarta. Nah, teman-teman yang menanyakan nanti, yang bertanya, nanti saya akan kasih hadiah juga 1 tiket masuk dari E2E-commerce bersama Kenal Sapa ke Expo pada kesempatan di bulan September sampai 1 Oktober nanti. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini akan berakhir segera dan kita akan melakukan aktivitas seperti normal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jangan lupa teman-teman yang bertanya, ya, yang nanti pertanyaan saya akan bacakan, ada hadiah menarik juga, goodie bag dari iShagem, ya. Kemudian ada hadiah juga dari Gatsby, dan juga ada pulsa OVO dari Bank Mandiri. Saya akan menyapa pemateri selanjutnya, ada Kak Aki Pratomodono. Beliau adalah lokal presiden GCI Bandung. Selamat siang, Kak Aki. Siang, hai. Hai, kita ketemu lagi. Semoga sehat selalu, Kak Aki. Kak Aki boleh dijelasin ya, Kak Aki, mungkin ada program GCI, bagaimana membantu para UMKM untuk go digital. Silakan di-share, waktunya maksimal 10 menit dari sekarang. Ini aku mau share tips and trick sama teman-teman. Mungkin boleh aku dijadiin bisa share screen nggak ya? Oke, boleh. Mungkin host boleh dibantu untuk Kak Aki supaya bisa share screen. Silakan host. Bentar ya. Udah bilang. Sudah bisa Kak Aki? Bentar, belum bisa nih. Oke. Admin boleh dibantu share screen, mohon diaktifkan. Mungkin saya perlu dijadiin co-host dulu kalau nggak salah untuk bisa share screen. Oke. Ya, udah bisa Kak. Oke, thank you. Waktunya kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalan diri dulu sebentar, ya kan. Nama saya Aki Pratomodono. Itu ada handle IG saya sama handle JCI Bandung. Saya lokal presiden JCI Bandung untuk tahun 2020 ini. Saya umur 32. Ini beberapa fakta menarik tentang saya. Dulu pernah tidur di jalan. Kalau misalkan teman-teman tahu Taman Fleksi di Bandung zaman dulu, depan situ ada Sike tuh, di situ tuh. Itu dulu langganan saya buat sebulan waktu itu. Waktu saya bangkrut waktu itu, terus nggak ada tempat buat tinggal, jadi saya suka lompat-lompat. Ya kan, terus saya punya mimpi pengen bikin yayasan untuk kedepannya untuk anak-anak terlantar. Terus kemudian dari beberapa hal yang saya lakukan, saya itu adalah seorang interpreter. Saya pernah interpret buat CEO, buat diplomat, sama buat menteri-menteri, terutama Jepang sih. Waktu saya masih kecil, saya kesempatan untuk sekolah di luar negeri sampai SMA, sempat di US sama di Jepang. Jadi akhirnya skill itu yang saya pakai sekarang untuk mengelola beberapa perusahaan saya. As you can see, itu saya tahun ini 2020 jadi presiden di JCI Bandung, tapi karir saya kurang lebih setiap tahun seperti itu. Karena di JCI itu kepengurusan cuma setahun, beda sama di HIPMI ya, Kang Surya ya. Tapi kalau di JCI itu
kita setahun aja deh, setiap tahun naik gitu. So, saya punya 4 usaha kurang lebih sekarang, ada banyaknya di pendidikan bahasa Jepang, kursus, terus kemudian konsultan untuk perusahaan Jepang, terus juga bisa ngirim tenaga kerja ke Jepang, sama creative empowerment platform itu lebih untuk ke seniman-seniman di Indonesia. Karena dulu ceritanya anak band, ya kan, anak band pengen ngeband tapi nggak bisa ngeband lagi kan, karena harus serius menjalani hidup. Nah, jadi hari ini saya akan sedikit ngomongin tentang temanya business recovery through digital platform. Kalau saya sih lebih akan fokus ke bagaimana cara kita mengutilisasi platform-platform digital yang ada saat ini, gitu, Iba. Yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan usaha kita itu seperti apa. Ya kan, yang pertama nih, kalau buat saya, kalau misalkan ini kita ngomongin COVID-19, ya kan, kita pertama harus understand the situation dulu. Kita ngerti nggak situasinya itu sekarang kayak gimana. Dari segi pengusaha ya, perspektif pengusaha harusnya kalau menurut saya kita punya 4 fase. Yang pertama adalah brace for impact. Brace for impact itu tuh kalau bahasa Indonesianya berarti kita siap-siap untuk tubrukan gitu. Sebelum COVID ini datang, kemarin kan sebenarnya udah ada banyak ya gejala di luar sana gitu kan, yang ibaratnya tuh kita bisa ngelihat kita masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita mempersiapkan dari awal, kita udah ada ancang-ancangnya lah gitu ibaratnya untuk mempersiapkan COVID ini, ya kan. Nah, terus habis itu survival. Setelah COVID itu menyerang, berarti kita punya waktu untuk kita sekarang ada di masa untuk kita survive nih. Bagaimana caranya kita bertahan dalam situasi yang seperti ini. Beberapa perusahaan, of course pastinya ya ibaratnya beberapa hal yang bisa dilakukan adalah of course kita harus punya cash flow minimal 3 bulan kalau dulu mah ngomongnya. Cuman sekarang kita nggak tahu ya sampai kapan ini cash flow itu diperlukan, ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah adapt to the situation. Kita harus beradaptasi nih sama situasi yang saat ini gitu kan ibaratnya. Masih PSBB dan lain-lain. Nah, kita harus juga menggunakan situasi ini untuk bikin strategi, teman-teman. Jadi kita harus menganalisa lagi gitu. Bisnis kita tuh kayak gimana, apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan. Karena setelah survival, tadi sudah sempat disebut sama Kang Surya, ibaratnya kita ada masa untuk thriving gitu kan. Jadi setelah survive, kita harusnya bisa thrive gitu kan. Bagaimana cara kita menang dari situasi ini. Bagaimana kita bisa jadi bagian dari solusi untuk keadaan-keadaan yang sekarang sedang terjadi. Karena untuk pengusaha ya, ibaratnya kalau misalkan kita berpikir bagaimana untuk jadi solusi, itu ibaratnya kan otomatis itu ngebuka kesempatan untuk kita pivot, satu misalkan. Atau ngebuka kesempatan untuk kita diversifikasi gitu, tergantung dari bidang usaha yang kita jalanin, kan. Terus yang ketiga, yang keempat, setelah thriving, setelah kita mulai bisa profit gitu kan, kita harus bisa grow gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya kalau yang how to start profiting again itu tuh harusnya di thriving. Kalau misalkan survival tadi itu ini ada kesalahan, sorry ya dari saya. Jadi survive, kita bertahan dulu, habis itu thrive. Kita setelah bertahan gimana caranya kita bisa profit lagi, ya kan? Yang kemudian grow. Kalau grow itu tuh analyze traction. Jadi dari diversifikasi atau pivot yang kita lakukan atau perubahan-perubahan yang lakukan itu tuh yang menimbulkan traksi itu di mana? Yang ada hasilnya buat kita tuh di bagian mana? Itu kita harus bisa analisa gitu ibaratnya. Nah, terus sekarang kalau misalkan kita ngomongin kan idealnya seperti itu tadi ya, ada 4 fase untuk menghadapi COVID apa segala macam. Nah, cuman kita harus tahu nih sekarang teman-teman mungkin di sini ada berbagai macam level ya usahanya, mungkin ada kayak BLP Beauty udah besar gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang baru mulai usaha gitu kan. Kita harus mulai fact finding, kita harus cari fakta sekarang tuh. Posisi kita di situasi ini tuh di mana, ya kan? Jadi dari 4 fase tadi kita yang ketinggalan yang mana gitu kan. Kemarin kita sempat nggak ancang-ancang waktu COVID mau datang gitu kan ibaratnya. Kita sempat mempersiapkan nggak? Atau kita tahu-tahu ketabrak aja gitu ibaratnya. Nah, terus kemudian kalau kita udah tahu kita miss-nya di mana, kita harus tahu sekarang kita posisinya ada di mana. Bisnis kita tuh sekarang bentukannya kayak gimana? Apakah kita yang tadinya jualan gado-gado terus sekarang jualan masker misalkan, ya kan? Kemarin keputusan-keputusan yang kita ambil selama PSBB ini tuh apa misalkan? Selama COVID menyerang itu kayak gimana untuk kita survive gitu kan. Nah, terus kemudian
setelah kita tahu kita ada di mana, ya kita harus mulai berpikir secara strategik gitu kan. Masalah-masalah apa yang bisa kita selesaikan gitu kan. Karena saat kita berpikir dengan framework seperti itu, kata Kang Surya tadi, kita jadi bisa mulai ngelihat opportunity apa saja yang bisa kita lihat gitu kan. Ya kan. Kalau ada masalah pasti ada yang butuh solusi. Berarti ada opportunity ya kan. Jadi apa sih problem-problem yang bisa diselesaikan sama bisnis kita. Kalau itu udah kita lakukan, berarti kita harus swotting lagi, usaha kita tuh kayak gimana, ya kan? Kita tuh bagusnya apa sih, gitu misalkan. Misalkan saya jualan sepatu nih, saya nggak ada tempat produksi, saya cuma punya toko online, ya kan? Toko online saya laris nih misalkan. Ya. Cuman sekarang karena COVID ini, si supplier sepatu saya misalkan dia jadinya nggak bisa produksi terlalu banyak, orang juga nggak kepikiran beli sepatu ya kan di masa-masa seperti ini. Jadi saya harus menganalisa nih, apa nih yang saya bagus gitu kan. Oh, saya punya toko online, follower saya misalkan 1.000 atau 20.000 atau 50.000. Oh, berarti saya tuh pintar di branding misalkan. Oke, gimana kalau enggak saya mulai ngerjain sesuatu ya kan yang berhubungan sama branding. For example, jadi kita harus kayak yang tahu lagi gitu kan, analisa lagi strength, weakness, opportunity sama threat-nya usaha kita saat ini tuh kayak gimana dan kita bisa ngulik itu sejauh mana. Gitu. Nah, sekarang berarti posisinya kita ngomongin recovery menggunakan digital platform. Digital platform itu apa sih? Digital platform itu adalah tool, itu ada alat, ya kan. Pertanyaannya adalah kita bisa mengutilisasi itu atau enggak, gitu kan. Ya. Percuma kita dihadapin teknologi yang luar biasa canggih, tapi kalau kita nggak bisa pakainya, ya sia-sia gitu kan. Nah, terus kemudian setelah kita mengetahui ya kan, oh platformnya yang mau dipakai ini, oh gua bisa nih pakai Slack, Trello apa segala macam. Nah, kita harus analisa nih, cukup atau enggak gitu ibaratnya. Kalau misalkan cukup, bagus. Kalau enggak, berarti harus evaluasi ulang gitu. Nah, makanya kalau buat saya sebenarnya yang namanya recovery itu apa? Ya kan? Yang namanya recovery itu adalah pertama kita harus thrive tadi, mulai bisa profit dari survival, kita bisa profit lagi gitu kan kalau kita usaha, ya kan? Jadi berikutnya adalah kalau misalkan kita mau mempertahankan posisi itu, kita harus menganalisa, kita harus punya skill menganalisa bagian mana bisnis kita yang menciptakan traksi gitu. Nah, faktor-faktor untuk recovery itu ada beberapa kalau misalkan saya. Semuanya karena roots-nya kita kalau usaha itu tuh in the mind and soul ya, kalau menurut saya hati dan pemikiran gitu, otomatis manusianya yang harus diulik. Agar supaya kita bisa memanfaatkan digital platform kita. Yang adalah leadership, adaptation strategy, ya kan kita harus punya strateginya, kayak gimana, terus kemudian kita harus punya pengetahuan dan juga kita bisa berkomunikasi eksternal maupun internal. Eksternal tuh ya ke partner-partner, supplier-supplier ya kan, channel-channel distribusi. Kalau internal itu berarti tim kita. Kalau misalkan kita timnya 20 orang atau 50 orang misalkan, kita dulu sih ketemu tiap hari di kantor. Sekarang semuanya WFH semua. Cukup nggak itu komunikasinya yang dilakuin? Bakal ada miskom nggak selama kita ngelakuin apa yang pengen kita lakuin selama PSBB ini? Nah, kalau untuk leadership, ini ceritanya tips and tricks ya mungkin untuk teman-teman. Kan kalau menurut saya sebelum kita kan pengusaha ya, kalau kita pengusaha otomatis kita punya karyawan. Kalau kita punya karyawan, kita bisa either jadi bos doang atau kita bisa jadi leader. Ya kan? Tapi untuk nge-lead, menurut saya sih jadi leader lebih baik. Tapi untuk kita bisa nge-lead orang lain, kita harus bisa nge-lead diri kita sendiri dulu. Ya kan? Nah, untuk kita bisa nge-lead diri sendiri dulu, kita harus punya mindset yang benar, harus bisa berkomunikasi dengan tim kita, dengan supplier kita, dengan kolaborator kita. Yang namanya networking itu tuh sangat penting. Event-event seperti ini yang diadakan sama Kenal Sapa ini sangat penting menurut saya gitu. Karena ini memberikan kesempatan untuk kita bisa networking, bisa dapat perspektif dari berbagai macam pihak ya kan. Jadinya kita bisa nambah juga skill kita gitu kan. Nah, skill development sekarang tools-nya ada banyak, ada Zoom ya kan. Terus kemudian Zoom punya breakout room. Kita udah cukup canggih lah Zoom itu tuh untuk kita mau itu training, mau itu webinar, mau itu workshop apapun itu. Kemudian untuk teknologi nih, kalau kita ngomongin teknologi berarti kita butuh tool untuk communication, terus kemudian ada internal team communication.
Kemudian ada juga komunikasi untuk external shareholder, kayak misalkan untuk kolaborasi kayak gini biasanya yang dipakai aplikasinya misalkan kayak Slack misalkan atau Trello ya kan, atau WA, as simple as WA atau email gitu. Ini semua kan bagian dari platform teknologi. Pertanyaannya mana yang akan teman-teman pilih dan sejauh mana yang akan teman-teman pakai gitu kan. Kalau di JCI sendiri contohnya nih ada event nih ya, kita kan organisasi internasional ya, jadi ada lokal, nasional sama internasional. Ini tanggal 6 Juni ini saya akan ikut acara sama Presiden JCI Internasional dari Zimbabwe, ya kan? Dari Zimbabwe, saya di Indonesia, dia di mana saya nggak tahu, ya kan? Yang ngadain adalah JCI Hong Kong, for example. Jadi ini kan pemanfaatan platform online untuk mendekatkan, ya kan? Kita sekarang opportunity yang harus kita lihat adalah seperti itu. Yang jauh bisa jadi dekat loh sekarang, kan? Dengan cara-cara seperti ini. Nah. Selain acara kayak gitu, ini juga misalkan ini gambaran aja training misalkan kalau yang sebelah Kaki waktunya sudah habis, mohon maaf. Oke, siap. Ya udah. Saya boleh itu dulu nggak? Oke, terima kasih Kaki. Boleh, gimana? Oke, siap. Jadi bentar ya, berarti just to wrap up aja biar ini. Jadi manfaatin media-media yang ada ya kan, kayak YouTube, TED, Medium ya kan. Terus kemudian kita harus bisa pivot. Kalau pivot itu kan ada dari sisi marketing ya kan, ada dari sisi distribusi, ada dari sisi operasional. Intinya sih seperti itu. Jadi tools-nya ada banyak, tinggal teman-teman harus bisa memanfaatkan mana gitu kan. Tadi kan juga tentang online attendance seperti yang dikatakan Kang Surya, itu juga ada namanya time clock, wifi attendance itu juga ada. Kalau yang lokal juga ada tadi kata beliau. Jadi ibaratnya ini semua tools yang kita bisa pakai dan kita harus melek gitu. Kita ada 5 sektor nih ibaratnya yang harus kita pikirin dalam bisnis untuk bisa beradaptasi dengan menggunakan teknologi. Kalau kita mau recovery pakai teknologi, kita harus bisa pakai ini. Kurang lebih sih seperti itu. Sorry, thank you jadinya waktunya jadi molor. Jadi kesimpulannya mah seperti ini. Cari tahu kita bagusnya di mana, cari tahu teknologi yang bisa kita pakai apa, dipakai, dievaluasi, dan kemudian naikin profit. Terima kasih. Terima kasih Kang Aki, luar biasa materinya. Nanti teman-teman yang ketinggalan materi boleh langsung DM di Instagram saya @YSK. Kita akan kasih linknya ya untuk materi sesi UMKM Bisa pada hari ini. Oke, selanjutnya jangan lupa teman-teman yang bertanya nanti akan mendapatkan hadiah ya, juga selain dari Bank Mandiri juga ada dari Prima Grafia ya, kebutuhan percetakan ya. Kebutuhan percetakan Prima Grafia solusinya. Nah, saat ini kita akan kedatangan pemateri dari Project Director Itu E-Commerce ya. Ada Kak Hilda Setiadi ya. Saya akan sapa dulu. Selamat siang Kak Hilda Setiadi. Selamat siang Kak Hilda. Apakah sudah masuk Kak Hilda? Saya lagi menunggu. Yang Mbak. Moodnya. Iya, Kak Hilda luar biasa. Semoga sehat selalu, Kak Hilda. Boleh nih Kak Hilda, boleh di-share ya tentang sedikit itu kegiatan apa ya dan apa manfaatnya itu e-commerce untuk merecovery setelah pandemi ini. Boleh di-share ya, waktunya 10 menit maksimal ya Kak Hilda. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hilda, tim leader dari Itu E-Commerce Indonesia. Mungkin saya juga mau share screen ya, jadi sebentar saya ini dulu ya. Ya, boleh. Mungkin bisa dibantu oleh admin untuk buka ininya. Maaf ya, maaf. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dari Kenal Sapa, Pak Iwan, Mbak Bianca, Mbak Rizka juga sudah memberikan kami kesempatan untuk membagi info sekitar acara yang kami adakan, Itu E-Commerce Indonesia. Yang mungkin ini bisa menjadi salah satu program yang Bapak Ibu ikuti juga untuk persiapan nanti bisnis recovery kita. Saya masih belum bisa share screen, mohon maaf. Share konten, sebentar.
Oke. Jadi acara itu e-commerce Indonesia memang sudah kita selenggarakan selama 4 tahun berturut-turut di Jakarta. Pada tahun ini merupakan edisi kita yang kelima, di mana rencananya memang akan diadakan pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober di Jia Expo Kemayoran. Ide dan konsep itu e-commerce ini memang sebenarnya bukan hanya pameran atau event semata, tapi kami ingin juga menghadirkan platform di mana kami dapat mempertemukan para brand owners, pelaku UMKM, retailer, kepada penyedia solusi dan teknologi, supaya mereka juga dapat mengenal atau menuju dunia digital. Mohon maaf, belum bisa ya? Udah bisa? Coba dicek, coba dicoba. Udah bisa share konten harusnya. Di sini sih tulisannya masih disable ya. Sebentar Kak. Ya, saya lanjut aja. Jadi setiap tahunnya kita memberikan kesempatan. Ya. Udah bisa. Jadi kita memang belum Mbak. Mungkin bisa dikasih ke Puji Lestari atau Yekti. Ya. Saya lagi usahakan Kak. Mohon ditunggu. Ya. Baik. Jadi saya lanjut aja. Memang itu e-commerce ini setiap tahunnya kita memberikan kesempatan bagi teman-teman UMKM, retailer, brand owners yang masih offline untuk langsung bertatap muka dengan partner seperti digital marketing, payment, big data, cloud computing, parcel dan logistik tentunya, supaya mereka siap menuju platform digital. Nah, tahun ini itu e-commerce ini mengusung tema yang sangat menarik. Sebelumnya tema ini sudah kita share sebelum adanya pandemi ini. Jadi temanya itu Innovate, Transform to Digital Business, di mana kita mengharapkan pelaku UMKM ini supaya bisa berinovasi untuk menuju perdagangan digital. Bukan hanya semata-mata untuk eksis di pasar lokal, tapi juga bisa menghadapi pasar global. Nah, dengan adanya pandemi corona yang kita hadapi ini, pilihan go online ini sudah menjadi kesempatan, harus menjadi kesempatan sebenarnya bagi teman-teman, para pelaku UMKM untuk dapat survive. Dan pada akhirnya kita dapat menghadapi recovery mode pada bulan-bulan mendatang. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Aki ya, step-stepnya seperti apa, itu menarik sekali. Nah, konsep dan format yang kami berikan di ITUI ini memang lengkap, dari mulai konferensinya ada, pamerannya ada, open lab untuk teman-teman seperti komunitas ini juga ada. Lalu ada juga business matching atau business meeting yang kita sediakan. Dan tentunya akan terjadi networking activities, di mana semua tujuan ini memang untuk memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk dapat mencari partner dan mengadopsi teknologi. Itu yang penting gitu ya. Belum, Mbak? Ya, boleh dicoba kan? Belum bisa ya? Oke, jadi ya, jadi karena itu mungkin setahu saya challenge terberat yang dihadapi teman-teman UMKM itu adalah mungkin dari, sudah bisa Mbak? Belum? Mungkin challenge terberat. Nah, ini udah, bentar ya. Sebentar. Ya. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Makasih. Ya, jadi mungkin challenge terberat dari pelaku UMKM itu mungkin dari skill set.
dan juga dari investasi. Jadi kami akan memberikan one-stop solution, mulai dari konferensinya ada, lalu juga ada pamerannya, ada networking activities-nya, ada juga business matching. Nah, ini akan kita hadirkan semua di itu e-commerce Indonesia. Jadi kita akan memberikan semua insight dan knowledge bagaimana memulai transformasi digital ini. Jadi intinya paket komplit lah gitu. Nah, dengan adanya program mitigasi juga dari pemerintah, Halo. ya mohon maaf ya Mbak, ini agak nge-hang, soalnya di Jakarta lagi hujan gede, jadi mungkin internetnya juga agak-agak ini. Oke, jadinya dengan adanya program mitigasi untuk UMKM dari pemerintah menghadapi tantangan pandemi ini, kami juga menghadirkan pembicara itu dari segala sektor, mulai dari regulatornya, stakeholder, dan industrinya. Jadi di itu e-commerce conference itu kita akan membahas apa sih perubahan dari change behavior yang menyebabkan nanti mungkin ke business model, ya, dan bagaimana kita harus mengadopsi teknologi. Nah, pembicara dari Kominfo, Power Commerce, Belanja.com, Zalora, kawan lama, BLP juga Ibu Monica Kristasia juga, Gramedia, Uang Teman, Venture Capital, semua expert ini akan memberikan kita kiat-kiat dan learning journey. Bagaimana caranya kita untuk memperkuat branding dan menghadapi daya saing bisnis. Nah, di e-commerce ini sendiri kita juga ingin memperkuat branding kita, Bapak Ibu, dalam menghadapi pandemi COVID ini. Karena kita juga ingin mengadopsi teknologi, mungkin kita juga tidak bisa mengadakan seperti tahun-tahun sebelumnya physical event, ya. Jadi kita harus pelan-pelan hadir secara virtual atau digital. Ya, jadi dengan adanya new normal ini, physical event itu kan banyak sekali batasannya ya. Nanti mungkin semua yang datang ke event, ke pameran itu harus pakai masker, harus ada hand sanitizer, booth-nya juga harus sedikit dirubah agak jauh gitu ya. Jadi ada health protocol. Nah, tetapi kami harus mencapai main goal kami, yaitu sebagai platform para UMKM, brand owners, retailer bertemu dengan penyedia teknologi. Jadi kami sedikit banyak harus mencoba konsep hybrid dalam waktu dekat ya. Jadi mungkin nanti physical event dikombine dengan acara-acara virtual webinar atau juga mungkin workshop seperti ini. Nah, waktu itu kami juga berkesempatan melakukan roadshow di beberapa kota, yaitu salah satunya di Bandung dan Jogja, juga memberikan kami kesempatan untuk bertemu langsung dengan pelaku UMKM, di mana kita memberikan kami kesempatan untuk memberikan edukasi langsung, bukan hanya sosialisasi mengenai pameran, tapi kita juga mendatangkan partner-partner kami untuk langsung bertemu dengan para UMKM di kota tersebut. Jadi nanti dengan adanya konsep hybrid ini, kita bisa menjangkau teman-teman di berbagai kota selain di Bandung dan Jogja. Nah, jadi sesuai dengan topik kita hari ini, business recovery through digital platform, ini memang harus kita terapkan segera. Transformasi digital ini sangat penting, Bapak Ibu, untuk business continuity kita untuk longer terms atau jangka panjang, di mana nanti teknologi internet dan e-commerce ini mungkin akan menjadi new infrastructure, ya. Jadi memang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Nah, jadi COVID ini, pandemi ini sebenarnya juga mendatangkan banyak bisnis baru bagi beberapa sektor. Contoh seperti healthcare, sektor kesehatan ya, e-commerce, IT. Nah, semua itu yang memang sudah mempergunakan teknologi yang memang bisa survive saat ini. Jadi penting sekali. Dulu IT itu mungkin teman-teman tahu sebagai back end, sekarang IT ini mungkin sudah menjadi front end. Jadi kita harus mempersiapkan skill set kita dan
untuk memperbaiki, mengimprove sistem di IT kita juga. Nah, jadi bagaimana untuk memulai bisnis Anda ke platform digital? Tentunya Bapak Ibu, saya ajak untuk mengikuti terus itu e-commerce Indonesia. Mulai dari sekarang, kami hadir untuk Bapak Ibu semua, teman-teman pelaku UMKM, menuju transformasi. Silakan saksikan nanti juga video itu e-commerce Indonesia di YouTube, dan follow sosial media kami di Facebook dan Instagram, yaitu di itu.ecom.id. Jadi mungkin itu Mbak Rizka cukup dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada masalah teknis sedikit. Nggak apa-apa. Terima kasih banget Kak Hilda, luar biasa. Ini expo-nya sudah berjalan tahun kelima untuk tahun ini ya. Jadi sebelumnya ada 4 kali expo. Dan ini expo-nya offline ya teman-teman. Ya. Jadi expo yang diadakan oleh itu e-commerce ini adalah expo offline yang nanti insya Allah akan diadakan juga di bulan September ya, bekerja sama juga dengan Kenal Sapa dari tanggal 30 sampai dari tanggal 30 sampai 1 Oktober ya. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir dan acara ini akan berjalan dengan lancar. Oke, kita akan lanjut ke Q&A ya, tapi sebelumnya teman-teman yang ingin menjadi member Kenal Sapa langsung aja DM di Instagramnya Kenal Sapa atau DM di Instagram saya. Saya akan nge-share ke teman-teman bagaimana cara menjadi member dari Kenal Sapa. Dan teman-teman juga akan mendapatkan hadiah goodie bag dari Bank Mandiri ya, dari Prima Grafia dan juga dari iShadow ya. Silakan nanti teman-teman yang bertanya saya akan membacakan pertanyaannya ya. Yang bertanya dan ada voucher, dapat voucher OVO ya, nominalnya rupiah ya, akan ditransfer ke OVO teman-teman dengan cara mengcapture ya kegiatan webinar kali ini dan tag @inirieska dan Kenal Sapa. Nanti saya akan umumkan di Instagram @inirieska. Oke, saya akan umumkan di story-nya ya, jadi cek story-nya. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke Q&A ya. Pertanyaannya saya pertama untuk Bu Hilda, langsung dijawab ya Bu Hilda. Bagaimana cara membangun kepercayaan akan daya beli konsumen di tengah persaingan harga? Ya, gimana supaya membangun percaya di tengah persaingan harga lagi pandemi? Gimana sih supaya konsumennya percaya gitu kan ya di tengah persaingan harga ini? Boleh dijawab langsung ya Kak Hilda. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ini pertanyaan sangat menarik sekali karena saya juga sebagai salah satu konsumen ya kan di tengah pandemi ini yang kita bisa kerjakan ya kan selain WFH kita juga banyak melakukan cek-cek online ya kan karena kita nggak bisa keluar. Jadi saya akan jawab untuk pertanyaan ini bagaimana cara membangun kepercayaan akan daya beli konsumen di tengah persaingan harga. Nah, jadi menurut saya customer experience itu yang sangat-sangat penting dan diperlukan dalam membangun kepercayaan konsumen. Jadi apabila servisnya itu cepat, barang kita terima tepat waktu, pengiriman juga dapat di-track. Nah, tentunya itu akan membuat konsumen lebih percaya dengan seller atau penjual tersebut. Sehingga mungkin nanti mereka tendensinya untuk melakukan transaksi lagi. Jadi, biarpun persaingan harga atau barang itu mahal, tapi kalau konsumen itu sudah percaya dengan seller atau penjual tersebut, tentunya dia akan bisa loyal. Dia tentunya akan bisa balik lagi membeli barang tersebut. Gitu. Ya, jadi kira-kira itu pendapat saya sih, Mbak Rizka. Customer experience. Masuk akal banget karena saya juga sebagai konsumen pribadi kalau misalnya ya customer experience itu penting banget. Jadi kita bisa malah jadi pelanggan ya. Yang tadinya customer naik upgrade jadi pelanggan. Terima kasih ya Kak Hilda, jawabannya luar biasa. Ada pertanyaan lagi untuk Kak Monica, boleh dijawab langsung ya Kak Monica. Ya. Apa sih solusinya agar tetap eksis brandnya, Kak Monica? Oke. Supaya brand kita ini tetap eksis ya, terus begitu banyak diketahui oleh masyarakat, walaupun pesaingnya banyak. Boleh di-share Kak Monica? Ya. Jadi mungkin salah satu yang perlu dilakukan, apalagi terutama untuk industri beauty ya, atau di bisnis manapun sebenarnya, yang pertama harus kenalin dulu. Sebenarnya market yang kita
Halo? Halo? Kedengeran nggak ya? Halo? Yes, udah. Kedengeran ya? Aman. Oke, ya. Oke, jadi sebenarnya untuk semua bisnis itu bagaimana untuk tetap eksis, yang pertama kita dari pertama kali kita launch, kita harus tahu dulu sebenarnya pasar mana yang mau kita tuju. Dan pasar ini karakternya seperti apa yang mereka suka. Dari situ baru kita tentukan kita mau bikin branding yang seperti apa. Jadi salah satu yang diperlukan untuk kita tetap eksis adalah pertama, kita bikin strategi branding yang memang sesuai dengan target market kita. Yang kedua adalah konsistensi. Misalnya, BLP dari awal memang kita, berdiri dari branding-nya itu adalah, mmm, apa ya, mainstream gitu. Maksudnya kayak kita tuh adalah orang-orang yang brand yang bisa, digunakan oleh banyak orang, inclusivity gitu, kayak bukan harus jadi anak yang gaul atau jadi sosialita atau jadi artis untuk bisa nyaman menggunakan makeup ini, gitu. Dan dari situ dari pertama kali kita berdiri sampai sekarang itu tuh branding-nya konsisten. Itu sebenarnya salah satu yang harus dipertahankan untuk kita bisa eksis. Tentunya konsisten untuk kita dalam bikin, materi visual, konsisten dalam kita launching produk, konsisten dalam kita menjaga produk dan juga, kualitas dari servisnya seperti yang tadi Bu Hilda sampaikan. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu cara yang bisa kita, lakukan. Selain tentunya kita juga perlu building networking juga ya, terutama sekarang di era sosial media ini, bagaimana kita bisa build network dengan, mungkin influencer atau orang-orang, dan juga tentunya dengan konsumen untuk bisa membantu kita dalam, memasarkan produk BLP tersebut, gitu. Halo? Halo? Mbak Rizkanya kayaknya hilang ya? Mbak Rizkanya hilang kayaknya. Oke. Tadi ada teknis dari sinyal di sini, mohon maaf. Oh, oke. Oh, ada. Oke. Mohon maaf, ya. Oke, dilanjut, Kak. Iya, Baik. jadi itu tadi sih Mbak, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi intinya adalah pertama konsistensi branding, intinya sih konsistensi. Kita harus tahu kita tuh mau menyasar ke target market yang mana, strategi seperti apa yang cocok dengan target market tersebut, kita tentukan dulu nih kita branding-nya mau seperti apa strateginya, dan kita harus konsisten. Dari awal kita berdiri jangan tiba-tiba misalkan hari ini saya target market-nya untuk anak sekolah, tiba-tiba besok saya switch ke, tiba-tiba untuk orang-orang kantoran. Jadi, konsistensi sih itu yang paling penting. Selain tentunya konsistensi branding, juga konsistensi di, kualitas produk dan juga servisnya. Luar biasa. Terima kasih ya, Kak, ya. Jawabannya Sama. terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi yang akan ditujukan oleh Kak Aki ya. Boleh dijawab langsung, Kak Aki. Saya ingin bertanya kepada Kak Aki tentang pemasaran online untuk UMKM yang produknya basah, jadi cepat basi. Itu sih gimana ya? Karena dulu kan jualannya tuh makanan-makanan basah. Nah, kalau di online ada solusi mungkin dari Kak Aki, silakan dijawab. Kalau menurut saya sih mungkin yang dua yang saya langsung kepikiran yang bisa dilakukan itu tuh ada satu, kerjasama sama penyedia distribusi, ya kan, kayak yang saluran distribusi kayak misalnya Gojek atau misalkan Grab gitu, yang setahu saya memang kadang mereka tuh sudah menyediakan atau Paxel ya, menyediakan layanan untuk nganterin makanan itu tuh dalam waktu yang singkat, dan biasanya udah ada heater-nya atau memang misalkan udah ada chiller-nya atau ada es batunya yang kayak gitu. Jadi yang saya suka suka amazed sometimes kadang itu adalah kalau misalkan saya pesen kopi dari Bintaro di Jakarta pagi, saya pesen malam tuh udah nyampe Bandung. Itu pakai Paxel gitu. Sekarang tuh kita udah ada di zaman yang seperti itu gitu. Jadi of course, tapi kalau misalkan dari sisi pengusahanya sendiri, kita harus pivot ya, dalam artian mungkin modifikasi. Jadi pivot tuh apa sih? Pivot tuh kan sebenarnya kan intinya kan memodifikasi bisnis kita sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kebutuhan itu tuh bisa internal, bisa eksternal. Kalau eksternal itu berarti pasar, kalau internal berarti kebutuhan perusahaan kita, ya kan? Kalau kebutuhan perusahaan kita ya kurang lebih kalau misalkan kita dalam kondisi seperti ini ya bisa digeneralisasikan sedikit profit. Intinya kita harus masih tetap bisa menghasilkan, ya kan. Jadi gimana? Misalkan produknya basah atau cepat basi, bisa di frozenin atau enggak? Ya kan, bisa di frozenin atau enggak? Atau bisa dijual bahan mentahnya atau enggak? Atau yang biasanya kita jualan pecel lele misalkan, kita bisa enggak jualan misalkan sayurnya di frozen, saus kacangnya dipisah, ya kan, itu frozen juga, kita kirim ke luar kota masih bisa misalkan tahan sehari atau 2 hari. Jadi
sebenarnya kemampuan untuk pivot atau misalkan itu tuh ada di situ gitu. Ini sangat berlaku untuk memang teman-teman yang ada di F&B, terutama yang jualannya makanan basah. Ada saya misalkan kenalan, ini agak sedikit beda ya contohnya. Cuman saya punya kenalan kemarin, dia punya bar di Bandung tuh. Dia punya bar. Jadi minumannya tuh yang aneh-aneh lah, kayak margarita lah, apa segala macam kayak gitu kan. Nah, cuman oke, saya tanya, PSBB lu gimana ceritanya jadinya ya kan? Oh, itu minumannya dia ya kan, tadinya itu dimasukin ke dalam plastik kecil ya kan, di vakum ya kan, di press terus dikirim gitu misalkan. Jadi, sampai segitunya gitu ibaratnya. Sekarang kopi-kopi misalkan kafe-kafe mereka jualan satu produk ya kan, yang jadinya dimasukin ke dalam botol gitu. Terus kemudian ada teman saya punya restoran di Bali, anak JCI juga, lumayan gede restorannya. Apa yang dia lakukan? Dia jadinya jualan sambal, ya kan? Sambelnya doang gitu kan, akhirnya dijual. Tadinya dia mikir, wah ini pasti akan kesulitan nih, tapi ternyata setelah dicoba lumayan juga omsetnya gitu. Jadi kita harus bisa menganalisa ulang, misalkan teman-teman jualannya makanan basah nih, oke, cuman yang makanan basah nih apa aja nih elemennya yang bisa kita ulik di bagian mana, mungkin ditambah, dikurang, dimodifikasi, atau diubah bentuknya gitu. Kurang lebih seperti itu ya kalau misalkan dari saya, semoga bisa menjawab. Luar biasa, terima kasih Kak Aki jawabannya ya. Keren banget. Ada pertanyaan lagi ini yang ditujukan kepada Kak Hilda. Ya, silakan Kak Hilda boleh langsung jawab. Ada nggak sih standar teknologi untuk e-commerce? Ini pertanyaan dari Latifah. Saya jawab ya, Kak Hilda, silakan. Standar teknologi e-commerce itu apa sih Kak? Ada nggak sih? Iya, tadi terima kasih Mbak Rizka, saya sudah jawab juga di chat. Sebenarnya standar e-commerce itu yang paling dasar sebenarnya memang dari social media dulu sebagai online platform ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang lebih banyak, kita juga mungkin bisa meng-engage partner-partner. Contohnya enabler ya, enabler itu yang memang menyediakan jasa dari A to Z, ya kan, mulai dari gimana website, gimana cara membuat digital marketing yang baik gitu ya, branding, terus juga sampai nanti enabler ini juga bisa membantu dalam urusan warehouse, distribusi, dan juga pengirimannya. Jadi benar-benar one stop solution untuk mereka. Tapi basicnya memang kalau online selling sekarang adalah dari social media atau lewat marketplace yang memang sudah tersedia di Indonesia. Itu sih Mbak Rizka. Halo. Halo Mbak Rizka. Halo. Ya, halo. Halo Kak. Ya Mbak. Ya, aku jelaskan. Halo, cukup Mbak? Halo. Halo. Maaf, ada kesalahan koneksi di sini. Mohon maaf banget buat teman-teman semuanya. Tapi tadi saya sempat mendengarkan pakai device lain ya, pakai handphone. Jawabannya. Ya Kak Hilda. Ya. Udah jelas ya? Ya. Tadi cukup ya. Kedengeran kan tadi ya? Ya, untuk enabler sendiri itu berupa platform juga atau berupa aplikasi kan? Enabler itu memang sebenarnya adalah platform jasa teknologi juga yang memang sekarang beberapa perusahaan di Indonesia sudah menyediakan platform enabler ini. Jadi kita nggak usah pusing nanti urusan pengiriman siapa, terus bikin untuk marketingnya gimana. Nah, mereka udah menyediakan semua solusi itu untuk teman-teman UMKM gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau memang belum engage enabler, kita bisa masuk ke marketplace yang memang sudah banyak di Indonesia seperti itu. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Kak Hilda. Cukup banget ya buat teman-teman UMKM. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM juga belum bisa
go digital mungkin bisa memanfaatkan jasa-jasa platform yang ada di luaran. Boleh mungkin lewat marketplace, boleh lewat aplikasi, atau boleh kerjasama dengan platform-platform yang sudah ada, yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Baik, sebelumnya saya akan mengumumkan pemenang hadiah voucher dari OVO ya, dari persembahan dari Bank Mandiri. Saya mau sapa dulu ya dari Bank Mandiri ya. Sapa dari Bank Mandiri, ada nggak sih di sini boleh introduce Kak Bobi? Halo, selamat sore Mbak Rizka. Sore juga Kak Bobi. Kak Bobi boleh dong introduce sedikit tentang support dari Bank Mandiri untuk para UMKM supaya bisa go digital seperti apa? Waktunya nggak lama Kak Bobi, cuma punya waktu 5 menit. Silakan Kak Bobi share. Terima kasih. Aku sambil coba izin share screen juga. Nah, dan aku juga tadi nyimak materi-materi itu luar biasa, bagus-bagus sekali dari pembicara kita. Bener banget. Ya. Teman-teman yang lain boleh disimak ya, boleh dimatikan semuanya voice-nya. Benar, kalau sekarang itu kan nggak hanya pelaku usaha, semua jajaran itu kita udah melihat udah mulai shifting ya dari yang semuanya serba manual, non digital, udah mulai berangsur untuk menyentuh dunia digital. Nggak terkecuali dari kita dari sisi perbankan pun memang sudah ada visi ke sana, hanya saja mungkin berkat COVID ini mau nggak mau kita harus melakukan percepatan atas transisi itu, shifting itu. Karena baik dari nasabah kita pun banyak sekali, nggak hanya pelaku UMKM, baik dari kita pribadi pun mau nggak mau yang biasanya transaksi keuangannya dilakukan secara manual dari ATM atau dari penarikan tunai lainnya, itu sudah mulai harus bisa transaksi non tunai. Baik itu pakai GoPay, mau pakai link aja atau pakai platform-platform yang lainnya. Nah, kalau dari kita tuh bahkan ada mau coba untuk sebenarnya sudah mulai berjalan agak lama, hanya saja tuh kita mulai memperkenalkan ke masyarakat dari tahun ini, yaitu adalah untuk pembukaan tabungan reguler tanpa harus ke bank. Jadi baik fitur itu bisa dilakukan oleh semua untuk teman-teman tuh bisa langsung login ataupun akses melalui website joinbankmandiri.id. Nanti di sana langsung bisa melakukan bukan rekening bahkan tanpa harus melakukan ke cabang. Itu salah satu strategi yang kita lakukan untuk shifting dari behavior nasabah kita yang mulai beralih ke platform digital seperti itu. Bahkan tidak hanya itu, tadi aku juga ngecek ini kan banyak teman-teman yang mulai aktif melakukan transaksi di e-commerce ya. Bahkan di Bank Mandiri pun sebenarnya juga ada beberapa fitur-fitur yang bisa mengakomodir teman-teman dalam melakukan transaksi di e-commerce. Salah satunya apabila teman-teman punya platform e-commerce itu bisa juga kita bantu untuk penambahan fitur pembayaran melalui e-commerce tersebut. Kayak contoh teman-teman bisa pernah melihat di website tertentu Traveloka atau apa itu ada pembayaran melalui apa? Bank Mandiri, BNI, BCA. Nah, itu bisa langsung kita bantu juga di situ seperti itu. Saya rasa itu Mbak Rizka. Tapi apabila ada teman-teman yang mau coba bertanya juga nanti bisa ditampung untuk ditanyakan. Siap ya, boleh. Terima kasih ya Kak Bobi atas supportnya terhadap para UMKM di kesempatan kali ini. Baik, saya akan mengumumkan ya pemenang-pemenang pada live webinar pada hari ini. Saya akan umumkan dulu yang mendapatkan goodie bag dari Primagrapia ya, solusi cetak hanya di Primagrapia. Kemudian dapat book dari Primagrapia tadi, juga ada dari iShadem ya, dan juga dari Gatsby. Ini dia pemenang vouchernya. Saya akan sebutkan yang penanyanya yang tadi ya. Pemenangnya adalah Grace, ya selamat buat Grace. Kemudian Antonius Hidayat, selamat ya Antonius Hidayat. Pemenang selanjutnya ada Hening Surya Bayu. Selamat buat 3 pemenang yang mendapatkan goodie bag dari sponsor kita. Ada Primagrapia, Bank Mandiri, juga dari iShadem ya, dan juga
dari Gatsby. Selamat ya. Kemudian yang mendapatkan pemenang dari pemenang OVO ya, support dari Bank Mandiri ya, voucher pulsa dari Bank Mandiri. Saya akan sebutkan, nanti akan dikirim ke nomor OVO-nya teman-teman ya. Yang sudah nge-DM di Instagram saya dengan akun Instagram bernama umah_seya. Selamat ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada akun dengan nama Epi Niniarte. Selamat. Dan pemenang akun Instagram bernama Latifah. Selamat ya, akan mendapatkan voucher pulsa OVO support dari Bank Mandiri. Terima kasih atas kerjasamanya semua ya teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya, karena minggu depan juga saya akan membagikan hadiah yang luar biasa lebih besar ya untuk bergabung di UMKM Bisa pada webinar selanjutnya. Dan pemenang-pemenang tadi boleh DM ya. Pemenang tadi boleh DM di Instagram saya akan kasih, saya minta nomor teleponnya, OVO-nya untuk di-share pulsa, dan 3 orang pemenang yang dapat feedback tadi juga boleh DM di Instagram saya, minta alamat lengkapnya. Dan satu lagi yang mendapat tiket expo dari itu e-commerce ya, dan Kenal Sapa. Tiketnya ini harganya 2 juta rupiah. Ya, wow, selamat banget nih buat teman-teman yang beruntung dapat tiket expo senilai 2 juta rupiah. Pemenangnya adalah Latifah Salsabila. Terima kasih Latifah sudah ikut join pada webinar ini ya. Terima kasih ya. Dan jangan lupa DM saya untuk mendapatkan voucher tiketnya dari itu e-commerce Indonesia. Silakan langsung DM juga ke itu e-commerce Indonesia ya. Ini websitenya boleh di info. Nanti saya juga akan DM itu e-commerce/indonesia.com. Oke. Nanti boleh minta tiket gratis dari itu e-commerce harga 2 juta rupiah. Makasih semuanya. Semoga sehat selalu, sukses semuanya. Terima kasih para pemateri yang luar biasa. Salam hangat, salam kenal. Terima kasih. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih.